Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini Gemini adalah dirinya yang bergosip tentangmu. Wow, jadi gosip apa yang ada mereka ucapkan atau lagi mereka gosipkan tentangmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kamu bintang Gemini. Gemini. Gemini, Gemini. Dirinya yang bergosip tentang dirimu, Gemini. 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 Oke, kita lihat di kartu pertama di sini. Wow, Nine of Cups. Wah, saya lihat di sini ada beberapa yang tidak suka atas pencapaian atau prestasimu ya. Dia merasa bahwa biar aja deh. Jadi mereka bergosip itu karena sebenarnya bukan bergosip dalam artian apa, tapi kayak macam minder atau risih ataupun iri ya. Jadi dia tuh Gemini tuh dia dapat naik jabatan, padahal dia punya kapasitas lebih rendah daripada kita gitu. Apa dia bisa dengan posisi jabatan begitu ya, tanggung jawab yang tinggi, sedangkan dia aja nggak beres gitu. Ini contoh ya, ada yang meremehkan kamu, dimana tidak bisa mengemban satu tugas, ataupun mungkin kondisinya ya karena dia iri, dia cerita kamu ya, dia tuh mendapatkan jabatan karena dia dekat dengan bos. Dia dapat jabatan itu karena apa ya kalau dibilang ya, pokoknya intinya ada cerita negatif ya. Dia bisa kamu bisa mendapatkan jabatan itu karena cara curang, entah mungkin dekat dengan pimpinan atau main sogok. Nah, ini ada beberapa, jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya, ataupun mungkin kondisinya karena cari muka. Ada beberapa yang merasa begitu, dimana atas pencapaianmu tetapi dia tidak mampu, dimana dia inginkan jabatan itu juga, tetapi karena dia tidak mendapatkan, akhirnya ya dia cerita kamu gitu ya, karena ya dia iri aja, atau bahkan mungkin dia bilang kayaknya bisa tidak dia mengemban tanggung jawab yang begitu besar, apa bisa, apa mampu. Nah ini ya, jadi dia ada meremehkan. Dan di sini saya disclaimer dulu, bukan berarti saya menebar kebencian ataupun apapun. No, ini sesuai tarot aja, sesuai tema kita ya, energi tarot apa yang tertera di situ itu yang saya ucapkan. Jadi kamu di sini mengambil hikmahnya saja kalau negatif ya. Jadi kalau semua diambil hikmahnya, entah negatif entah positif. Kalau negatifnya dianggap sebagai pembelajaran untuk bisa introspeksi diri. Karena yang bisa menilaimu adalah orang lain, bukan kamu ya. Kalau positif ya tingkatkan gitu. Karena ada gosip-gosip yang positif juga kan, yang membanggakan, nanti kita lihat apakah ada atau tidak ya untuk dirimu. Tetapi kalau memang kamu merasa Kak Ica ini enggak deh, bukan untuk saya, berarti bukan energimu, karena di sini kan energi general, energi banyak orang, energi dari banyak Gemini. Jadi kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Oke, kalau kamu mau energimu 100%, silahkan hubungi kontak WA saya. Kita lanjut lagi di yang kedua, The Tower. Wah, ada yang hancur. Ini hancur ini entah dalam hubungan rumah tangga, hubungan percintaan, kamu putus, ataupun hancur ini, wah dia dipecat. Nah, ini kamu bisa menyesuaikan saja. Wah, dia keluar dari kantor itu karena ini bermasalah gitu. Wah, ternyata dia sekarang jomblo karena dia ditinggalkan, atau dia uh, apa uh,
pergi triparty, ada hubungan triparty, ataupun dia terlalu egois. Ini contoh ya, karena ada yang kepo-kepo untuk urusan kamu, ataupun wah ternyata pasangannya pergi meninggalkannya tuh ya, atau mungkin dia sudah cerai ya. Nah ini ada beberapa yang suka kepo tetapi tentang urusan pribadi hatimu ya, dimana kamu lagi hancur-hancurnya, lagi drop, tetapi mereka kayak macam seolah-olah tetap menyalahkan kamu, ataupun mungkin kondisinya ya mau tahu aja urusan kamu gitu ya, tanpa melihat dari sisi dirimu yang mana kamu lagi ya, mungkin sekarang kamu lagi diam, mungkin kamu lagi merenung ya, ataupun menarik diri dari mereka, tetapi mereka yang kepo aja dan akhirnya bergosip antar satu sama lain tentang kehidupan pribadi kamu ya. Nggak usah didengar kalau memang ini privasi, kenapa harus diumbar-umbar, biarkan aja mereka berpendapat ya. Ada di Carriot, wow di sini ada perjalanan ya, ada beberapa yang merasa bahwa kayaknya nanti dia gagal dalam usaha. Ini perjalanan ini artinya macam contoh kamu banting setir terus tiba-tiba kamu buka usaha, pasti ada yang meremehkan gitu, ataupun mungkin kondisinya kamu pergi merantau, paling juga nanti pulang ya syukur-syukur kalau dia berhasil, tapi ya kalau tidak berhasil ya bagaimana. Ada beberapa seperti gitu yang meremehkan akan kamu, akan perjuangan kamu, ataupun dia bisa enggak ya, dia bisa berhasil enggak di rantau, dia bisa berhasil enggak mengerjakan tugas yang diberikan pimpinan, dia berhasil tidak menjadi contohnya kepala ini kepala itu ya, dengan kondisi banyak masalah di kantor, ini contoh ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu LDR terus pasanganmu jauh ya, mereka kepoin dia bisa nggak bertahan dengan pasangannya dengan hubungan LDR. Nah ini pokoknya ada beberapa yang seperti gitu, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya, karena ini energi banyak dari kalian Gemini. Jadi seperti gitu dalam perjalanan ya, di sini cluenya perjalanan dimana kamu ya entah berjuang untuk dirinya, untuk karirmu atau apapun, tapi mereka meremehkan, ataupun mereka merasa bahwa apa bisa bertahan, apa bisa sukses, apa bisa jaya nantinya ya. Kamu buktikan dong ya bahwa kamu bisa, kamu mampu ya. Ini kan dibilangnya opini mereka ya. Mereka tanyakan apa bisa ya, kamu jawab tuh pasti bisa, nanti saya buktikan. Nah itu jangan kamu apa bisa, kurang ajar nih orang ya, pandang enteng gua ya. No, tapi harus bilang oh ya pasti bisa, nanti saya buktikan sama kamu. Nah itu jawaban yang harus kamu lontarkan di sini. Ingat, saya disclaimer, saya bukan menebarkan kebencian kepada kamu, kepada si A, si B, si C, no. Tetapi ini kan pendapat orang. Ingat, yang bisa memberikan pendapat untuk dirimu adalah orang lain, bukan dirimu. Jadi ambil positifnya, jangan lihat dari sisi negatifnya. Kalau mereka berpikir negatif sama kamu ya kamu harus buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu terhadapmu atau tuduhkan kepada kamu itu salah, dengan cara meningkatkan kualitas diri kamu ya, supaya hidup kamu jauh lebih baik dan mereka tidak pandang enteng kamu lagi gitu. Bukan kamu marah, ngapain marah ya, rugi. Di sini Queen of Swords. Wah, di sini ada penantian. Dia merasa kamu ini orang nih gosip ya. Macam contoh itu dia baru putus tuh ya. Dia baru putus. Wah, dia lagi sedih tuh. Dia mungkin masih menanti-nanti pasangannya, atau mungkin ada beberapa dia nggak bisa, dia gagal move on ya. Dia belum bisa move on tuh. Kenapa? Karena ya kamu nggak bisa dekat dengan si Gemini, karena dia masih belum move on dari mantannya yang lama. Nah ini ada beberapa yang gosip-gosip seperti gitu, ataupun mungkin dia bilang kenapa ya Gemini masih jomblo, oh ternyata karena ini, oh ternyata karena itu. Ini tentang bicara perasaan. Kenapa kamu terlalu menarik diri, kamu terlalu berdiam diri, kamu terlalu dingin, kamu terlalu tertutup, sehingga orang-orang itu kadang-kadang kok dia diam, kok dia dingin, ada masalah. Nah ini ada beberapa yang memang bertanya-tanya seperti gitu. Kenapa kok Gemini itu susah didekati, kok kenapa Gemini itu kok kayak agak sedikit sinis, atau mungkin cuek, kenapa ya. Nah ini ada beberapa yang bertanya-tanya tentang sikap dingin kamu. Ya nggak apa-apa, selama kamu tidak merugikan orang lain, ngapain kita sibuk ya. Nah itu, tetapi ada beberapa yang ingin mendekati kamu tapi kayak susah gitu. Kamu welcome tapi untuk didekati itu susah. Jadi makanya mereka bertanya-tanya kenapa sampai Gemini bisa seperti begitu ya. Oke, di sini ada Eight of Swords. Ada beberapa yang merasa bahwa Gemini itu orangnya cuek, orangnya egois, saya nggak mau sama Gemini lagi karena dia menyakitiku ya, dia membuatku hancur. Ini ada beberapa ya yang seolah-olah mungkin kamu berhubungan dengan dia, tiba-tiba sudah sayang-sayangnya putus ya.
Kamu katanya memberikan harapan palsu atau seakan-akan eh, ya apa ya, kalau mau dibilang mempermainkan cinta atau mempermainkan hatinya. Ini ada beberapa seperti gitu. Kalaupun ini tidak terjadi pada dirimu berarti bukan energimu, tetapi di sini ada beberapa yang merasa bahwa kamu mempermainkan akan perasaan dia, dimana dia lagi sayang-sayangnya sama kamu, kamunya pergi meninggalkannya, kamunya malah membuatnya terluka, ya. Ataupun mungkin kondisinya di sini bingung juga. Kamu tidak memberikan kepastian pada dia, apakah kita tetap berhubungan lanjut ataukah kita putus. Kamu diam-diam aja. Apakah kita lanjut ataukah bercerai, apakah kita rujuk ataukah kita rujuk. Nah, ini ada beberapa yang merasa begitu, sudah berpisah ya, sudah mungkin kalau sudah nikah ya, mungkin sudah pisah ranjang tapi belum bercerai resmi secara negara. Ya, bingung juga karena diam-diam baik. Ini sebenarnya mau lanjut, diperbaiki, ya rujuk supaya sama-sama saling introspeksi diri, ataukah ya berpisah aja gitu, masih diam aja. Ini menurut dia begitu, kamu tuh orangnya pelin-pelan, diam aja 1000 bahasa tanpa ada niat baik, atau kamu malah mempermainkan perasaannya, hatinya. Oke, berikutnya Ace of Sword ya. Ace of Sword nih ada beberapa dia merasa bahwa kamu tuh ambisi, orangnya egois. Kadang-kadang itu bisa mendapatkan sesuatu tetapi dengan mengorbankan orang lain atau dengan menjatuhkan orang lain. Nah, ini ada beberapa yang merasa seperti gitu. Kamu punya ambisi-ambisi tertentu, tetapi akhirnya merugikan orang lain. Ataupun mungkin kondisinya kamu tidak lihat dari orang lain itu, dia tersinggung, dia marah atau apapun. Kamu hanya melihat dari sisi dirimu. Kamu hanya melihat dari hanya melihat dari apa yang akan kamu dapatkan gitu, tanpa melihat dari sisi orang yang di bawah. Contohnya ya, itu Gemini itu dia sudah di atas sekarang, tapi dulu kita yang topang dia sampai dia di atas, tapi pada saat dia di atas dia lupa kami. Ini contoh, ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mungkin kamu sudah jadi up ya, tapi kamu lupa yang di bawah, dimana orang-orang yang menolongmu waktu saat kamu masih di bawah, masih terpuruk. Kamu ibaratkan kacang lupa kulit gitu. Mereka merasa kamu tuh sombong, tidak melihat atau tidak memikirkan orang-orang yang di bawah, yang mana dulu dia rangkul kamu atau kamu yang merangkulnya, atau bersama best friend forever gitu ya. Tapi kamu sudah seperti orang lain gitu, atau bahkan mungkin sahabatmu, dulu kita temanan akrab, sekarang malah kok dia begitu ya, sekarang malah dia jauh ya, seolah-olah kita nggak kenal gitu. Ataupun pasanganmu, wah dia sekarang sudah sombong ya, dia kayak seolah-olah nggak kenal aku gitu ya, kalau mantan atau apa gitu ya. Karena ada beberapa juga saya lihat di sini, mantanmu mau datang kepada kamu atau orang masa lalu kamu, tapi kamu tolak ya. Kamu jangankan mau ke dia, lihat aja ogah. Nah, ini dia merasa bahwa kamu tuh sombong ya. Ya nggak apa-apa juga kalau mantannya brengsek ya kan, tapi kalau mantan terindah ya ada juga. Karena Gemini sangat sayang dia, tapi dia akhirnya menghancurkan juga, akhirnya Gemini cuekin dia ya. Itu kan hak manusiawi juga kita, kalau kita mau menerima orang masuk dalam hidup kita atau tidak, itu kan pilihan kita. Nggak usah didengarin, nggak usah terlalu baper, biarin aja mereka berkoar-koar. Hak mereka berkoar-koar dan hakmu juga untuk menentukan pilihanmu gitu. Kita tuh tidak, bukan tanggung jawab kita untuk selalu membahagiakan orang lain ya, tapi tanggung jawab kita untuk membahagiakan diri sendiri gitu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Di sini ada Four of Swords di sini ya. Dia merasa bahwa kamu tuh bicara ataupun apa ya, pokoknya intinya kamu tuh cepat emosian ya, cepat emosian dan cepat baper, cepat tersinggung. Kemarin saya bicara ini aja langsung dia tersinggung, kita bisik-bisik langsung dia tersinggung, padahal kita nggak bicara dia loh ya. Ini contoh, ada beberapa seperti gitu. Dia merasa bahwa kamu tuh orangnya baperan dan cepat marah ya. Mungkin besok-besok kamu harus kondisinya harus lebih slow, lebih damai aja ya. Anggap aja mereka mau cerita kamu tidak ya terserah gitu, nggak usah terlalu baper. Ngapain kita baper ya, yang rugi kita sendiri kan. Jadi lebih fokus pada dirimu, pencapaianmu, cita-citamu, dibandingkan baper pada orang lain. Ngapain? Baper-baper itu akan menyakiti diri sendiri, karena dirimu, bukan orang lain. Baper itu hanya akan menyakiti dirimu karena di pikiranmu yang negatif terhadap orang lain. Hak orang mau menilai kita bagaimana.
Sekarang kita yang harus bisa mengelola dari emosi kita, dari pikiran kita tentang hal-hal negatif itu. Kita yang harus bisa mengontrol. Ya, bukan sensitif, bukan marah. Ngapain marah? Ya, kalau marah ya nggak bisa kontrol emosi, ya kamu rugi sendiri. Seperti gitu ya. Jadi orang-orang merasa kamu itu orangnya sinis, terus baperan, ya, cepat tersinggung. Oke, berikutnya di sini ada The Sun. Wah, mereka merasa kamu tuh ceria ya, ceria tetapi palsu. Ceria tapi palsu gimana ya? Pokoknya intinya mereka merasa bahwa kamu tuh banyak menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya terjadi, di mana tidak baik-baik saja, tapi kamu selalu berusaha untuk baik-baik saja gitu. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa apa dibilangnya di sini, kamu tuh penuh dengan kepalsuan, dimana senyummu itu sebenarnya palsu, canda tawamu itu sebenarnya palsu, ataupun kehadiran kamu itu palsu ya, karena ada merasa bahwa kamu tuh kondisinya lagi terpuruk tetapi berusaha untuk tegar dengan cara tersenyum, ataupun mungkin kondisinya mereka bilang bahwa dia datang kepada kita itu karena ada maunya. Nah itu pokoknya intinya ada kepalsuan dalam diri mereka, merasa seperti gitu, entah dalam sisi hal positif atau hal negatif. Hal negatif ya itu tadi, dia cari muka, dia dekat-dekat kita tuh karena ada sesuatu, ya pemikirannya negatif. Tetapi ada juga yang merasa bahwa ternyata dia nggak mau memperlihatkan kesedihannya kepada kita karena tidak mau membuat kita khawatir, padahal dia sebenarnya bersedih tapi dia berusaha tegar untuk bisa tersenyum. Nah ini ada beberapa ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, jadi itu ya yang gosip-gosip mereka bicara ya, ada yang positif, ada yang negatif, tapi basically ambil saja yang positifnya, negatifnya dia jadikan pembelajaran. Kalaupun ini tidak benar jangan baper ya, karena ini energi banyak orang, kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalau tidak berarti ya energi dari Gemini lainnya ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi untuk inisial dulu ya, dari inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf S, ada huruf O, M, A, F, L, Y, ada C, V, R, H, ada N, P, V, D, T, W, ada huruf C, ada huruf K, dan ada huruf J. Jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf S, O, M, A, F, L, Y, C, V, R, H, N, P, V, D, T, W, C, K, dan J ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kita lihat zodiak apa saja yang terkoneksi dengan dirimu. Di sini ada Sagittarius, ada Gemini, ada Aquarius, Capricorn, Pisces, Scorpio, Leo, dan Virgo. Jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Gemini, Aquarius, Capricorn, Pisces, Scorpio, Leo, dan Virgo. Oke, semoga resonate ya. Dan saya mau ambil 3 kartu lagi, pesan semesta untukmu menyikapi orang-orang yang bergosip tentang kamu. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan? Di sini ada Queen of Wands, di sini ada The Hierophant, dan di sini ada The Star. Wow.
Nggak usah terlalu pusingkan orang lain, fokus pada dirimu, pencapaianmu, walaupun mungkin kondisimu lagi tidak baik-baik saja, tetapi harus bisa berjuang, harus bisa menjadi bintang di mana dalam gelap kamu masih bercahaya, walaupun mungkin kamu kondisinya dalam kondisi dengan dengan terkoneksi dengan orang-orang toksik, tetapi kamu jangan tertular ketoksikan mereka. Kamu harus bisa menjadi dirimu sendiri, menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang hebat tanpa membebankan atau mempersulit orang lain, ya. Buktikan apa yang mereka katakan itu salah terhadapmu, ya, dan kalaupun yang baiknya tingkatkan. Ingat, yang bisa membuat hidupmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuat hidupmu sukses adalah dirimu, bukan orang lain. Jadi kontrol emosimu, kontrol perkataanmu, ya, kontrol lidahmu, kontrol pikiranmu, supaya hidupmu jauh lebih tenang, damai, dan penuh dengan berkat di hari esok. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.